Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membaca kitab Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-35. Namun saya akan membacakan satu ayat yang terambil di ayatnya yang ke-23. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setiap orang biasanya ingin sebuah kepastian. Kenapa? Karena dengan adanya kepastian berarti ada sesuatu yang pasti. Seandainya kalaupun harus menunggu lama tidak masalah, selama ada kepastian di dalamnya. Nah, yang menjadi masalah terkadang menjadi tantangannya ketika seseorang sudah menanti sekian lama tetapi tidak ada kepastian dan ternyata berujung tidak sesuai dengan harapan. Ini tentunya akan sangat memberikan efek dan dampak yang luar biasa. Sehingga kita bisa memahami seandainya pada saat itu bangsa Israel sudah sekian lama menanti menunggu ya kembalinya Musa dari naik gunung itu ya. Mereka berpikir-pikir ya, ini sampai kapan kita tunggu Musa? Sudah sekian lama kita itu tidak dipimpin oleh Musa. Begitu. Itu situasi kondisinya Bapak Ibu Saudara. Karena merasa terlalu lama, merasa Musa mungkin tidak ada kabar lagi, akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat Allah mereka. Nah, pada saat itu memang dibuat dari lembu ya, dari lembu emas, di mana mereka mengumpulkan emas-emas yang kemudian mereka lebur dan kemudian mereka jadikan satu dan mereka cetak menjadi lembu emas. Dan mereka berkata, inilah Allah kami, Allah yang berjalan di depan kami. Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa dipungkiri ya, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu sudah tidak ada lagi kerinduan untuk mencari Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dosa itu bisa membuat kita tidak lagi memiliki kerinduan akan Allah. Nah, ini kita perlu waspada ini. Ketika kita sudah tidak lagi punya hasrat, ketika sudah tidak lagi punya kerinduan kepada Allah. Ya, hati-hati. Dosa bisa membuat jarak seperti itu ya di dalam relasi kita dengan Allah kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini penting ya kita koreksi. Apakah hari ini ya ketidakaktifan kita, ketidakterlibatan kita karena orang-orang yang jatuh di dalam dosa tidak ada kerinduan untuk ke sana. Kalaupun ada kerinduan, mereka melakukan sesuatu yang salah. Seperti bangsa Israel ini. Ada sih kerinduan untuk mencari Allah, menemukan Allah dan mengalami Allah, tapi dengan cara yang salah. Yaitu apa? Membuat patung lembu
dosa, kita harus lebih mewaspadainya. Jika kita tahu yang baik, kenapa kita tidak melakukannya? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Kau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami juga mau menyerahkan seluruh hidup kami. Tolong kami dalam segala situasi kondisi. Biarlah kami tetap menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga sudah menciptakan dan juga memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati untuk para pemimpin, orang-orang yang dipimpin, setiap kami boleh hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati juga jika ada di antara kami yang sedang sakit, mengalami pergumulan yang berat, biarlah mereka tetap mencari Tuhan dan mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak berpaling, apalagi meninggalkan Tuhan. Dan biarlah mereka tetap berdiri teguh untuk mereka boleh menyerahkan seluruh hidup mereka juga kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.